Oleh sebab itulah, langkah pertama untuk mendapatkan hidayah adalah belajar. Maka apa yang menjadi inisiatif keluarga ini membentuk kajian seperti ini adalah sebuah langkah yang sangat luar biasa. Insya Allah kalau kajian seperti ini tidak pernah berhenti, terus dan terus, keluarga ini semakin hari akan semakin kokoh dalam hidayah. Semakin hari akan semakin menyempurnakan hidayah. Karena hidayah diperoleh dan dikokohkan dengan ilmu, dengan belajar. Ini nomor satu. Apakah setelah belajar lalu saya dapatkan hidayah? Ternyata enggak serta-merta. Tidak serta-merta setelah saya belajar baca Quran, saya bisa baca Quran, tidak lantas jadi hidayah. Saya masih membutuhkan proses yang kedua. Apa itu? Setelah saya belajar, saya membutuhkan yang kedua, yaitu iradah. Apa itu iradah? Kemauan. Saya belajar, tapi kalau saya nggak mau, tetap saja nggak jadi hidayah. Saya belajar baca Quran dan saya bisa, cuman saya nggak mau baca Quran. Apakah dia jadi hidayah? Tidak. Saya belajar sholat tahajud dan saya bisa sholat tahajud, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau sholat tahajud, tetap saja nggak jadi hidayah. Nah, jadi setelah tahu, harus ada yang kedua, yaitu iradah, yaitu mau. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mau sholat, mau baca Quran, mau tahajud, mau itu bukan sesuatu yang direkayasa. Mau dan keinginan itu terletak di dalam hati manusia. Maka hati yang bersih akan memiliki kemauan-kemauan yang bersih juga. Tapi hati yang kotor akan memiliki kemauan-kemauan yang kotor juga. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa saya tidak punya kemauan sholat malam? Kenapa saya tidak punya kemauan sholat duha? Jawabannya, kemauan kita itu bukan di telinga, bukan di mata, tapi kemauan kita itu ada di dalam hati. Kalau hati sudah kotor, kemauan-kemauan yang bersih jadi hilang. Kemauan-kemauan yang menjadi kebenaran menjadi lemah. Mau sih sholat malam, tapi kemauannya lemah. Nah, disinilah betapa kejamnya dosa. Karena dosa membunuh kemauan seseorang untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan karena dosa menumpuk, kemauan ibadahnya lemah. Dosa semakin menumpuk lagi, kemauan ibadahnya bahkan menjadi hilang. Jadi mungkin dosa ini tidak akan menghilangkan saya punya uang. Mungkin dosa ini pun tidak menghilangkan saya punya jabatan. Tapi dosa ini akan membunuh, akan mematikan kemauan saya untuk beribadah. Melalui ilmu, saya udah tahu banyak hidayah. Saya tahu baca Quran, saya tahu tapi karena kemauan saya ini nggak ada, maka apa yang saya tahu hanya sebuah hasanah. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, berubahkah seseorang hanya dengan apa yang dia tahu? Enggak. Yang membuat kita berubah adalah apa yang kita tahu menjadi amal, menjadi perbuatan. Itu yang membuat kita berubah. Contoh misalnya, saya tahu rokok itu haram, tapi saya tetap merokok. Apa yang saya tahu tidak membuat saya berubah sebelum yang saya tahu itu menjadi perbuatan saya. Nah, saya tahu misalnya sholat tahajud itu dianjurkan, tapi saya tidak melakukan. Gak ada yang berubah. Ini perbedaan ilmu agama dengan ilmu yang bukan agama. Ya, sebab ilmu agama tidak bernilai sama sekali
sebelum ilmu itu menjadi perbuatan. Baiklah, jadi langkah yang kedua di dalam perjalanan di atas hidayah adalah iradah, kemauan. Cuman kemauan itu bukan sesuatu yang bisa direkayasa. Kemauan itu benar-benar pemberian Allah SWT. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kemauan ini menjadi kekuatan saya? Saya sudah tahu banyak kebaikan, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau melakukannya. Saya ingin memiliki mau. Saya ingin memiliki mau untuk sholat malam. Saya ingin memiliki kemauan untuk lebih banyak berzikir. Bagaimana saya memiliki mau? Nomor satu, jauhi maksiat, jauhi dosa. Maka tadi saya katakan, maksiat yang dilakukan oleh seseorang akan melemahkan hatinya, sehingga hatinya tidak mau kebaikan, tidak mau salah. Nah, nomor dua, agar kemauan ini tumbuh, nomor satu tadi jauhi dosa, karena dosa itu membunuh kemauan baik. Dosa itu melemahkan kemauan positif. Hal yang kedua yang mesti kita lakukan adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah. Ikhlas itu sederhana, karena Allah. Seorang anak disuruh sholat, kalau dia melakukannya karena orang tua itu berat sekali sholat. Tapi kalau dia melakukannya karena Allah, nikmat sekali sholat. Jadi saya kok nggak nikmat sholat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal yang kita nikmati dengan pandangan kita, seperti bunga misalnya, kita menikmatinya dengan pandangan. Ada hal-hal yang kita nikmati dengan telinga kita, misalnya suara lantunan tilawah. Tapi ibadah kepada Allah seperti salat, kita tidak menikmatinya dengan telinga, tidak dengan mata. Dengan kata lain, kita tidak menikmati ibadah itu dengan fisik kita, tapi dengan hati kita tadi. Dan saya ingin tegaskan, makanan betapapun nikmatnya, kita mencicipinya dengan lidah. Pemandangan betapapun indahnya, kita menikmatinya dengan pandangan kita, dengan mata kita. Yang perlu kita tahu, kenikmatan yang tiada tara adalah sesuatu yang Anda nikmati dengan hati. Karena bagian yang paling mendasar dalam diri kita adalah hati kita. Maka apa yang Anda nikmati dengan hati, itulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, maka makanan yang enak misalnya, kita menikmatinya 2 detik, melewati kerongkongan, habis itu selesai. Tapi kenikmatan ibadah, kenikmatan salat misalnya, apakah kita menikmatinya hanya di waktu salat? Enggak. Setelah selesai salat, bahkan kenikmatan ibadah, kalau hati seseorang telah menikmati ibadah, nikmat ibadah itu bahkan sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat. Puncak kenikmatan ibadah adalah ketika saatnya memasuki surga, insya Allah. Nah, faktor yang kedua tadi adalah iradah, kemauan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kekuatan manusia terletak dalam kemauan, sehingga kekuatan itu menjadi milik semua orang. Kalau kekuatan manusia terletak pada tubuhnya, maka orang-orang yang sakit tidak akan kuat karena mereka lemah. Kalau kekuatan seseorang terletak pada fisiknya, maka orang-orang tua tidak akan kuat karena fisik mereka memang sudah mulai melemah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kekuatan itu di dalam kemauan agar kekuatan itu menjadi milik semua orang. Bandingkan seorang nenek usia 70 tahun. Satu lagi adalah seorang cucu usia 18 tahun. Secara fisik, cucu usia 18 tahun ini lebih kuat. Nenek usia 70 tahun ini sudah sakit-sakitan. Tapi lihat ketika tengah malam misalnya, si nenek ini punya salat tahajud beberapa rakaat.
si cucu ternyata nggak punya rakaat, nggak punya sholat tahajud sama sekali. Selesai subuh, si nenek membaca Al-Quran masih dapatlah 2 lembar. Sementara si cucu, jangankan 2 lembar, sehalaman pun tidak dapat. Senin dan Kamis, nenek masih bisa berpuasa sunnah. Yang cucu, kalau tidak ada Ramadan, nggak ada puasa sama sekali. Apa yang menjadi pertanyaan kita di sini? Apa yang menjadi renungan kita di sini? Kekuatan seseorang dalam beribadah tidak terletak di dalam fisiknya, tetapi terletak di dalam hatinya, alias di dalam kemauannya. Maka orang-orang yang memiliki kemauan besar, mereka akan memiliki kekuatan.